selamat pagi Sobat Sehat. Salam sehat buat kita. Bersama saya Dr. Lucia Diana sebagai dokter umum di Rumah Sakit Dian Harapan. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kurus sama dengan ideal. Yuk periksakan komposisi tubuh supaya kita tahu. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Hedi Listia, spesialis gizi klinik kita di pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Lucia, terima kasih sudah mengundang saya di acara IG Live pagi ini. Terima kasih dokter, sangat bersemangat sekali pagi ini ya dok untuk membahas kita punya materi pagi ini. Baik teman-teman, sebelumnya mau kami sampaikan jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputar topik kita di pagi hari ini, boleh teman-teman atau sobat sehat semua bisa bertanya melalui kolom chat kita di live IG saat ini. Baik, saat ini kita akan masuk langsung ke topik kita ya dok pagi ini. Okay. Tentang kurus sama dengan ideal dok. Apakah ini kurus? Apakah semua yang kurus adalah bertubuh ideal dokter? Apakah gemuk juga ideal dok? Nah, jadi secara umum kita ketahui bahwa kalau kurus itu adalah tubuh yang ideal ya. Nah, kita tahu definisi kurus itu gimana sih gitu kan? Kan patokannya adalah indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh teman-teman sobat sehat sekalian sebagian besar sudah mengetahuinya, namun sebagian besar belum. Nah, jadi kita awali dulu dengan bagaimana sih kita mencari tahu indeks massa tubuh kita. Nah, indeks massa tubuh kita itu ada rumusnya, sederhana banget kok. Jadi dari berat badan dibagi, berat badannya dalam kilogram ya, tapi dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau kurus itu artinya kan bukan berat badan yang normal ya. Itu biasanya indeks massa tubuhnya itu di bawah 18,5. Nah, jadi antara 18,5 sampai 22,9 itu adalah indeks massa tubuh yang berat badan normal. Jadi sebenarnya kurus itu nggak ideal. Yang ideal itu adalah indeks massa tubuh yang normal. Nah, tapi kalau misalnya pun kita udah punya indeks massa tubuh yang normal, apakah itu memang benar-benar, maksudnya kalau dari bentuk tubuhnya sih, bentuknya kita lihat secara tampilan kurus ya, berat badan IMT yang normal itu, tapi ideal nggak? Nah, kita harus telusuri lebih jauh lagi nih, periksa lebih jauh lagi. Nah, ada nih pemeriksaan, kita mengetahui pemeriksaannya dengan mencari tahu komposisi tubuh kita tuh bagaimana gitu. Komposisi tubuh kita berarti kurus itu belum tentu ya dok untuk ideal. Iya, benar sekali. Memang teman-teman kita semua kalau orang awam juga tahu kalau tubuh yang kurus sudah pasti berarti saya ideal seperti itu. Tetapi berarti belum tentu, semua tergantung dari indeks massa tubuh ya dok. Dan komposisi tubuh kita. Komposisi tubuh. Baik dokter. Boleh kita tahu dokter untuk komposisi tubuh terdiri dari apa saja dokter? Nah, jadi tubuh kita ini terdiri dari cairan ya, ada air, kemudian ada tulang yang menyusun rangka tubuh kita, kemudian ada otot yang membantu untuk semua pergerakan, kemudian juga ada massa lemak gitu. Nah, jadi yang kita perlu mencari tahu apakah perbandingan antara cairan dalam tubuh, kemudian otot, kemudian juga dengan massa lemak, apakah sudah proporsional atau belum, seperti itu. Yang bagusnya seperti apa dokter? Nah, kalau misalnya ideal itu harus yang mana yang lebih banyak seperti itu dok? Nah, lemaknya atau ototnya seperti itu dok? Ya, jadi kalau untuk yang proporsi tubuh yang ideal, tentunya kita harus seimbang ya, karena masing-masing juga mempunyai perannya. Namun apabila kita kelebihan untuk lemak yang kita sebut dengan visceral fat, itu lemak tubuh yang berbahaya, maka itu akan berisiko untuk penyakit-penyakit metabolik
biasanya itu menumpuk di daerah perut, di daerah belakang leher, kemudian juga di daerah pinggul, dan di daerah belakang bokong. Begitu. Nanti harus Sering juga di daerah paha. kita harus sebaiknya kita harus tahu ya dok bagaimana komposisi tubuh kita masing-masing. Ya, Gitu ya, Dok. benar sekali. Bagaimana caranya ya dok kita supaya bisa mengetahui komposisi tubuh kita? Apakah ada alat tertentu begitu dok? Ya, benar sekali. Salah satu cara untuk mengetahui komposisi tubuh, kita dapat memeriksakan dengan alat BIA. Ya, Bioelectrical Impedance Analysis. Alatnya ada di belakang kita nih. Boleh Ya. kita lihat langsung dokter? Ya, boleh. Ini saya ini ya gambarnya. Oke, mari kita peragakan ya cara pemeriksaannya ya. Dokter. Jadi ini adalah alat BIA yang ada untuk mengetahui komposisi tubuh kita. Alat ini pemeriksaannya sangat sederhana, cepat, dan tidak berbahaya untuk tubuh. Awalnya ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus melepaskan alas kaki kita, kemudian juga logam-logam yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya ketika memakai jam tangan, ketika memakai kalung, anting-anting, kacamata, ya kita harus lepas. Kira-kira seperti itu. Nah, saat kita memeriksakan, seperti kita naik timbangan berat badan pada umumnya, kita melangkah dulu dengan tumit, kemudian telapak kaki kita taruh, kemudian tumit yang sebelah kita langkahkan juga. Jadi antara kedua kaki itu satu kesatu, tidak bersamaan. Kemudian lengan kita tidak menyentuh rangka tubuh kita, jadi tidak menyentuh badan kita. Jadi kedua lengan itu tegak lurus, jadi tidak ditekuk, memegang kedua tangkai alat ini. Mari silahkan. Nah, langsung dicoba ya dok. Ya, silakan. Kita awali dulu dengan salah satu kaki dulu. Kita menata. Kemudian kaki yang sebelahnya. Kemudian kedua lengan tegak lurus dan menyentuh alat ini. Ibu jari kita letakkan di sini. Ya. Kemudian yang tangan satunya juga ibu jarinya menekan tombol dan memegang dengan posisi yang seperti ini. Setelah alat membaca, maka kita akan mendapatkan hasilnya dan bisa turun kembali. Bisa diletakkan dan kemudian turun. Jadi caranya cukup sederhana, mudah bagi yang diperiksakan, kemudian juga cukup cepat ya, dan tidak terlalu sulit, ya kan? Jadi seperti orang naik timbangan berat badan seperti biasa, namun hanya ditambahkan untuk memegang dengan kedua lengan. Nah, mari kita lihat hasil pembacaannya yuk. Berarti ini alatnya sudah otomatis ya dok? Iya. Bisa menilai langsung berapa persen massa tubuhnya, ototnya, cairannya berapa persen, itu semua sudah terbaca langsung seperti itu Iya. dok? Jadi, mari kita lihat untuk pembacaannya ini. Jadi ada untuk dari komposisi, analisis komposisi tubuh ini kita bisa dapatkan untuk total body waternya. Jadi untuk cairan tubuhnya kita bisa tahu nih berapa. Nah, kebetulan di sini kita dapatkan hasilnya 31,4. Nah, di range normalnya untuk cairan tubuh itu berkisar antara, pada alat ini indikatornya berkisar antara 27 sampai 33. Jadi untuk total body waternya udah aman nih. Kemudian untuk ototnya 8,3 kilo. 8,3 kilo di sini range-nya antara 7,2 sampai 8,8. Jadi masih dalam
ya standar normal ya. Kemudian untuk massa lemaknya nih, kita lihat nih, massa lemaknya ternyata 37,7 kilo. Nah, kita lihat untuk range normal berapa nih? Nah, range normal yang disarankan adalah 10,6 sampai 17 kilo. Jadi gimana nih? Kelebihan nggak? Kelebihan ya. Jadi kita harus kurangi sekitar 20 kiloan gitu. Jadi untuk berat badannya pun, berat badannya kisaran normalnya antara 45 sampai 61. Nah, untuk pengukuran dengan alat ini didapatkan nilai 80,3. Nah, jadi harus kita turunkan secara bertahap 20 sekitar 19 kilo ya, 19,3 kilo. Nah, kemudian dari untuk analisis untuk perbandingan otot dan lemaknya. Dari berat badan 80,3 kilo itu, untuk otot rangka, jadi yang menyusun tubuh, menopang tubuh itu seberat 23,2 kilo. Nah, sedangkan untuk massa lemaknya tadi sudah disampaikan bahwa 37,7. 37,7 ini terbaginya gimana nih? Nah, kita bisa lihat nih di segmental fat analysis. Jadi ada analisis untuk bagian-bagian tubuh, untuk otot maupun untuk lemak. Jadi kita bisa melihat apakah ada ketidakseimbangan di anggota gerak kita maupun bagian tubuh kita, seperti misalnya daerah perut. Ya, kita sebutnya biasanya daerah abdomen ya, daerah perut. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk analisis lemaknya. Nih yang sebelah kiri nih, lemaknya di daerah lengan 3,3 kilo. Itu udah over karena persentasenya 366%. Jadi perlu kita kurangin di daerah lengan kiri. Kemudian lengan kanannya sama enggak? Ternyata juga over ya, berlebih karena didapatkan 3,2 kilo. Emang kilonya hanya 3,2, tapi kita lihat dulu persentasenya. Persentasenya 360%. Artinya kita harus turunkan dong. Terus gimana dong sama daerah perut? Nah, daerah perutnya 18,1 kilo. Itu juga termasuk over karena persentasenya 362%, Dokter Lucia. Ya. Kemudian kalau yang untuk di kaki gimana? Kedua tungkai, baik tungkai kanan maupun tungkai kiri ini seimbang 5,9 kilo. Ya, tapi untuk persentasenya kita dapatkan masih juga 258,5%. Jadi ini juga masih berlebih. Namun untuk angka yang sama itu artinya menunjukkan bahwa pergerakan dari tungkai kiri maupun tungkai kanan itu seimbang. Jadi tidak ada disabilitas ya. Jadi maksudnya tidak ada gangguan untuk pergerakan maupun untuk kedua lengannya juga sama ya, seimbang. Nah, itu tadi massa lemaknya. Sekarang kita lihat yuk massa ototnya. Nah, massa ototnya yang di kedua lengan, baik kiri maupun kanan, range-nya antara 97,7% dan 100,9%. Berkisaran angkanya 2,2 kilo. Ya, yang satunya 2,2 kilo, yang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan 2,27 kilo. Itu dalam range normal. Tapi dalam range normal itu bukan berarti kita tidak bisa tingkatkan. Karena semakin banyak massa otot, maka itu akan semakin baik untuk tubuh kita. Ya, karena kalau kita dalam kondisi sakit, ya misalnya kita nih baring-baring nih, kan sekarang ini sering banget nih orang bilang, aku mau PW nih, posisi wena nih, leyeh-leyeh. Nah, ya, iya mager. Tuh apa sih kerugiannya buat tubuh kita? Massa otot kita nih bisa berkurang ternyata dengan hanya leyeh-leyeh. Nah, apalagi kalau kita sakit, makin menurun nggak? Makin menurun. Jadi kalau misalnya massa ototnya hasilnya seperti ini dalam batas normal, kita bisa tingkatkan lagi gitu. Dan dari hasil ini kita bisa melihat bahwa untuk lengan kiri dan lengan kanan
itu pemakaiannya seimbang. Walaupun ini memang kanannya agak berlebih sedikit, mungkin karena bukan kidal ya. Jadi orang yang aktif dengan tangan kanan ataupun lengan kanan ya memang normal bila massa ototnya yang di bagian kanan itu lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Nah, kemudian gimana nih massa otot daerah perutnya nih? Ternyata nilainya juga normal nih, ya kan, 19,7 kilo. Tapi perlu kita tingkatkan lagi. Demikian juga dengan massa otot di tungkai kiri dan tungkai kanan. Nilainya 6,58 untuk yang kiri, untuk yang kanan 6,81. Cukup seimbang lah ya, gitu. Tapi untuk persentasenya ya otomatis karena kita sudah dapatkan hasil ini, maka untuk persentase lemaknya ya perlu kita kurangi. Caranya dengan bagaimana? Ya ini caranya yaitu dengan aktivitas fisik. Seperti misalnya jalan sehat, senam, kemudian bisa ditingkatkan lagi dengan aerobik, dengan lari. Mungkin kalau buat yang cowok-cowok senangnya futsal gitu, atau bola kaki gitu kan, ataupun tenis, ataupun sekarang yang lagi ngehits tuh goes ya, silahkan aja gitu, nggak apa-apa. Kalau mau yang seperti jogging-jogging ringan, ataupun yang mau yang tenang-tenang gitu, seperti misalnya yoga, silahkan. Atau mau misalnya ditingkatkan lagi kalau yang sekarang juga yang ritmenya lebih cepat untuk latihan kardio, misalnya seperti kickboxing, silahkan. Nah, hal-hal ini akan sangat menentukan pembentukan massa otot, karena rangsangan untuk pembentukan massa otot itu bisa dengan cara aktivitas fisik kayak begitu. Jadi bukan dengan leyeh-leyeh ya dokter ya. Kita harus semangat untuk beraktivitas fisik begitu. Memang aktivitas fisik memang sangat penting sekali ya dok. Iya. Di dalam bagaimana memperoleh tubuh yang ideal. Iya, benar sekali. Jadi ini manfaatnya banyak banget kan ya dok ya? Dari alat ini ya. Saja memang sudah bisa membaca semua ya, Iya. kebutuhannya apa dan komposisi tubuh kita seperti apa. Iya, benar sekali. Baik, dokter, ini kita langsung saja ya dok. Ada yang ingin bertanya Iya. dari teman-teman di live IG kita. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara massa otot dan massa lemaknya seimbang? Dan apa yang harus dilakukan agar badan menjadi ideal, dok? Oke, seperti yang sudah kita lihat tadi untuk pengukuran alat, kan kita udah dapatkan hasilnya nih. Misalnya nggak seimbang nih. Nah, otomatis misalnya dalam hal ini massa lemaknya yang berlebihan ya, massa ototnya kurang. Ya, kita caranya adalah meningkatkan massa ototnya dan menurunkan massa lemak. Caranya kita awali dengan diet yang benar, ya, diet yang sehat, yaitu mengurangi asupan-asupan yang dapat menambah massa lemak, kayak gitu. Yang kedua, dengan kita melakukan aktivitas secara rutin. Aktivitas fisik yang secara rutin itu bukan bersih-bersih rumah, nyuci mobil, bukan loh ya. Aktivitas fisik yang kita maksudkan, physical activity, itu adalah sport, olahraga. Tapi olahraga yang gimana? Bukan olahraga yang berlebihan, bukan olahraga yang misalnya lari 1 km gitu, enggak. Buat kita yang masih ecek-ecek, yang baru mau mulai untuk memulai hidup sehat, ya setidaknya luangkan waktu 30 menit lah dalam sehari. Ya, 30 menit itu bentar banget kan ya dok ya? Nah, jadi jadi 30 menit tuh bisa kayak misalnya mau jogging ya, jalan sehat, mau sepedaan jangan levelnya yang di level cepet banget, level sedang-sedang aja gitu. Tapi tiap hari dok, jangan 30 menit cuma dilakuin seminggu sekali gitu. Jadi massa ototnya meningkat gitu. Itu salah satu tips untuk mendapatkan komposisi tubuh yang ideal.
Ya, teman-teman semua, benar yang kata Dokter Hedi. Memang saat-saat ini memang banyak kaum mageran ya dok. Yeah. Tapi melalui live IG ini kita bisa tahu ya pentingnya itu memiliki tubuh yang ideal, dan sangat gampang ya dok dengan kita bisa berolahraga, karena sekarang itu sudah banyak kayak di YouTube begitu, sudah ada kayak senam gitu, kita bisa ikuti langsung di rumah juga bisa ya dok. Iya, benar sekali. Baik dokter, dokter kami ingin tanya juga, kalau misalnya berat badan kita sudah diet nih dok, apakah itu sudah menunjukkan keberhasilan dari gizi yang seimbang atau kebutuhan tubuh yang ideal itu dokter? Nah, kan misalnya nih kita ngelakuin diet kan, terus berat badan kita udah turun nih, jangan happy dulu, kita cek lagi pakai alat BIA ini, kita cek komposisi tubuh kita. Nah, kalau seandainya misalnya nih kita kurus karena kita kurang minum, kemudian kita pakai misalnya nih obat-obatan pelangsing nih, jadi frekuensi ke belakangnya jadi makin sering nih. Setelah dievaluasi dengan alat ini, alat komposisi tubuh dianalisis, ternyata total body water, jadi untuk cairan tubuhnya kurang dari normal. Jadi itu turun berat badannya, kurus semu. Iya, jadi emang turun, tapi turunnya tidak sesuai dengan target kita, malah justru membahayakan tubuh, karena kan cairan tubuh kita harus dalam keadaan yang seimbang dok. Sangat penting. Iya, sangat penting. Kalau misalnya kita justru dehidrasi, kondisinya tidak seimbang, kurang, wah bahaya banget kan ya dokter Lucia gitu. Jadi yang kita targetkan, goal kita adalah turun berat badan, kita menjadi berat badan dengan indeks massa tubuh yang normal, tapi juga dengan komposisi tubuh antara otot dan massa otot dan massa lemak kita itu seimbang, balance gitu. Jadi kalau kayak tadi kita perlu cek lagi dok. Ya, berarti belum tentu ya dok, kalau kurus itu sudah pasti ini sehat nih, bugar atau ideal seperti itu, berarti belum tentu. Ya, jadi teman-teman yang di rumah, memang saat ini kita di Rumah Sakit Dian Harapan juga sudah memiliki alat BIA yang tadi. Alatnya sangat-sangat canggih ya dok, bisa mengukur semua kebutuhan tubuh kita ya, sekaligus juga bisa mengukur total kebutuhannya dari tubuh kita. Baik, oke. Dokter, ini ada lagi yang mau bertanya. Dari nama Instagramnya ans812. Selamat pagi dok, mau bertanya, berat badan yang ideal untuk laki-laki itu berapa ya dok? Dan kenapa sudah makan banyak tapi nggak bisa gemuk-gemuk ya dok? Mohon solusinya dok. Oke, jadi untuk laki-laki maupun perempuan, kita balik lagi nih ke rumus dasar kita ya. Jadi kita perlu cari tahu mengenai indeks massa tubuh kita. Jadi misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa indeks massa tubuh itu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi untuk saudara Ans yang bertanya, nah kita hitung dulu nih berapa. Kemudian setelah kita dapat indeks massa tubuhnya, sebaiknya, alangkah baiknya kita memeriksakan pemeriksaan komposisi tubuh supaya tahu kenapa nih kok istilahnya masih kurus aja nih gitu. Nah, bukan berarti orang yang kelihatannya kurus itu massa lemaknya tidak berlebihan. Ya, bisa saja karena total body waternya dalam tubuh itu kurang dan massa ototnya kurang, tapi massa lemaknya yang berlebihan. Jadi kurusnya itu kurus bagaimana? Belum tentu untuk seseorang itu yang kelihatan kurus, solusinya adalah makan yang banyak.
Karena selain kita cek dulu komposisi tubuhnya, kita cek juga untuk faktor-faktor yang lain. Karena ada berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan orang tetap kurus. Mungkin saja metabolisme tubuhnya yang tinggi, misalnya pada penyakit misalnya tiroid. Itu salah satu contohnya saja ya. Ada berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan. Ataupun misalnya makan banyak tapi dia itu atlet. Ya otomatis beda dong porsi makan banyaknya atlet sama kayak kita-kita yang aktivitasnya biasa aja gitu kan. Nah, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya ada waktu silahkan untuk melakukan pemeriksaan komposisi tubuh di Rumah Sakit Dian Harapan. Berarti kesempatan yang bagus ya, saudaraan, supaya bisa langsung, kebetulan memang saat ini kita sudah ada alat, bisa langsung ke Poli untuk memeriksakan bersama dengan dokter Hedi. Baik, terima kasih dokter. Kemudian pertanyaan yang berikut ya dok, dari Sobat Sehat atas nama Alexandra Agatha. Pertanyaannya, dok, jika sebelumnya kita olahraga rutin lalu tidak dilakukan lagi, apakah benar berat badannya akan semakin meningkat dok? Kalau biasanya olahraga rutin kemudian tidak olahraga lagi, berarti yang terjadi adalah massa otot akan berkurang. Jadi massa otot akan berkurang ya. Untuk secara analisis dari komposisi tubuh, otomatis massa ototnya berkurang. Namun bila makannya tetap dalam porsi yang tetap sama seperti sebelumnya ketika melakukan aktivitas olahraga yang rutin, ya berarti memang ada kemungkinan berat badan bertambah akibat massa lemak yang bertambah. Massa lemaknya bertambah kenapa? Karena asupannya yang berlebihan, yang tidak sesuai untuk kebutuhan tubuh gitu. Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan juga misalnya karena minum yang berlebihan gitu ya, untuk cairan yang masuk yang berlebihan. Jadi tetap ada kemungkinan misalnya kita berhenti berolahraga, berat badan naik, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kenaikan tersebut komposisinya seperti apa, komposisi tubuhnya, apakah seimbang atau tidak? Jangan-jangan massa ototnya yang menurun namun massa lemaknya yang bertambah. Tentunya itu berisiko ya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Baik dokter, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikut dokter, atas nama Megumi Delishop dok. Ini pertanyaannya dok, jika saya ada alergi terhadap makanan tertentu dan berencana untuk diet, apakah saya bisa dibuatkan perencanaan makanan untuk diet saya dok? Kira-kira apakah di Dian Harapan memberikan layanan itu? Terima kasih. Ya, sangat bisa. Sangat bisa sekali Ya, dok. silakan datang ke Poliklinik Gizi. Baik. Akan kita buatkan meal plan yang sesuai, personalized diet sesuai dengan kebutuhan personal tiap individu. Tapi sebelumnya memang tetap harus kita periksa komposisi Ya, tubuhnya sebaiknya kembali ya dok. agar bisa mengevaluasi untuk kemajuan dietnya gimana. Iya, benar sekali. Terima kasih dokter. Kemudian ya, mungkin itu saja untuk Ya. pertanyaannya. Kalau dari dokter, apakah ada pesan-pesan terakhir nih dok untuk sobat sehat semua, kalau supaya bagaimana bisa memastikan komposisi tubuh yang baik seperti apa dok? Oke, jadi saya tampilkan di slide ya, bahwa kesehatan itu merupakan hasil investasi dari nutrisi yang baik. Jadi segala sesuatu yang kita asup, segala sesuatu yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi sangat penting untuk kita menjalani diet yang sesuai dengan
kebutuhan tubuh kita masing-masing. Karena masing-masing individu kan berbeda ya. Nah, untuk mengawali, membantu mengevaluasi keberhasilan diet maupun kita mengawali mengetahui tubuh kita, kondisi tubuh kita, alangkah baiknya bila kita memeriksakan secara dini komposisi tubuh kita itu bagaimana dengan alat BIA ini. Kemudian melanjutkan dengan konsultasi diet sehingga mendapatkan diet yang tepat, saran diet yang tepat, bukan ikut-ikutan berbagai jenis diet yang lagi trending atau populer begitu. Karena risiko penyakit metabolik seperti diabetes, jantung koroner, darah tinggi makin hari makin bertambah, dan resikonya usia penderitanya itu makin hari semakin muda. Jadi alangkah baiknya bila kita bisa mendeteksi dini, lagi-lagi untuk kepentingan kita sendiri. Jadi investasi pada kesehatan melalui diet yang baik itu tuh bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang merugikan kok. Itu malah hal yang sangat bermanfaat buat kita. Baik, berarti memang sedini mungkin ya kita memang sebagian besar di sini sobat sehat adalah muda ya dokter. Ya. Jadi jangan sampai tunggu komplikasi atau beberapa penyakit sudah kita alami terus kita mau periksakan, tetapi sebaiknya ya teman-teman, kita di sini sudah ada alat BIA dan sebaiknya bisa kita periksakan komposisi tubuh sehingga kita juga bisa mengatur pola makan kita seperti apa, seperti itu dok, untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menderita gitu. Iya, benar sekali. Baik dokter. Baik, mungkin seperti itu dokter topik kita, bincang-bincang sehat kita pagi hari ini ya dok. Terima kasih banyak dokter Heidi sudah meluangkan waktu, sudah membagi tips bagaimana hidup sehat dan memberikan kami arahan terkait dengan alat BIA ini ya dok. Baik sobat sehat semua, kita di sini bila ada sobat sehat yang ingin memeriksakan kebutuhan tubuh sobat sehat ataupun mau berkonsultasi langsung dengan dokter Heidi sebagai ahli gizi kita di Rumah Sakit Dian Harapan, bisa sobat sehat langsung bisa bergabung di Poliklinik Dokter ya dok, setiap hari Selasa dan Kamis jam 15.30 sampai dengan selesai ya dok. Iya. Baik. Terima kasih banyak dokter Heidi. Sama-sama. Dan sobat sehat semua, salam sehat buat kita.